Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Indah. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat untuk belajar? Pasti semangat ya. Ya, kali ini Bu Indah akan menerangkan tentang materi tema 4, subtema 1 dan 2. Ya, kali ini Bu Indah akan langsung menerangkan subtema 1 dan 2 karena waktu kita untuk belajar sudah hampir habis karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Ya, di tema 4 ini atau tema terakhir semester 1 ini kita akan belajar banyak tentang keluarga, tentang aturan di rumah juga. Ya, sekarang Bu Indah mau tanya, anak-anak di rumah kalian pasti ada aturan ya? Ya, tentu pasti ada. Ya, aturan apa saat di rumah kalian ketika sedang makan? Coba sebutkan ya. Yang pertama, duduk sebelum makan, berdoa sebelum makan, terus ya cuci tangan sebelum makan. Yang keempat, makan tidak boleh sambil berbicara, makan harus habis. Ada juga aturan di rumah, misalnya ketika makan harus menggunakan sayur, atau juga misalnya aturan makannya ketika duduk saat makan itu harus sopan, tidak boleh sambil berbicara, bergurau atau bercanda. Ya, itu sedikit aturan tentang makan. Adakah aturan makan di rumah kalian yang belum Bu Indah sebutkan? Ya, jika ada boleh disebutkan. Ya, sekarang Bu Indah mau tanya, adakah enggak aturan anak-anak ketika bermain di rumah? Pasti ada ya. Apa saja aturannya? Ya, kalau dulu Bu Indah saat bermain, aturan di rumah Bu Indah itu seperti satu. Saat bermain itu harus menggunakan barang-barang yang tidak berbahaya. Bermainnya juga bermain yang aman. Kedua, setelah bermain nanti alat-alat bermain atau mainannya harus dikembalikan seperti dulu. Kemudian bekas tempat bermainnya harus dibersihkan lagi. Yang ketiga, tidak boleh bertengkar dengan teman. Bagaimana dengan aturan di rumah kalian saat bermain? Seperti itukah? Atau ada yang lain? Ya, silahkan disebutkan. Anak-anak, kenapa sih di rumah itu harus ada aturan? Kenapa mau makan ada aturan, mau main ada aturan, mau tidur ada aturan, semuanya ada aturan? Kenapa? Ya, karena dengan ada aturan, hidup kita menjadi nyaman, menjadi teratur, dan akan menjadi tertib. Ya, itu adalah keuntungannya jika di rumah kalian ada aturan dan anak-anak mengikuti aturan tersebut. Ya, anak-anak, sekarang Bu Indah mau tanya, anak-anak pernahkah berkenalan? Pasti sudah. Dulu awal kita masuk sekolah, kita juga sudah belajar tentang apa saja perkenalan yang akan disampaikan. Di sini kita akan mengulas kembali perkenalan ketika perkenalan. Ya, ketika kita berkenalan dengan orang atau dengan teman baru atau dengan siapapun itu, apa yang kita sebutkan pertama kali? Ya, pertama kali yang disebutkan adalah nama. Ya, seperti ini misalnya. Nama saya Winda. Ya. Kemudian yang disebutkan kedua apa? Ya, boleh umur, boleh alamat rumah, boleh sekolah, boleh juga hobi. Ya, biasanya saat berkenalan itu yang pertama disebutkan tadi apa anak-anak? Nama. Yang kedua, apa yang disebutkan? Ya, biasanya alamat rumah.
Yang ketiga, umur boleh. Yang keempat, apa? Hobi boleh. Yang kelima, apa? Ya, alamat sekolah. Yang keenam, bisa disebutkan juga nama ayah. Yang ketujuh, nama ibu. Yang kedelapan, bisa disebutkan jika kalian mempunyai kakak, bisa disebutkan nama kakak. Bagaimana jika kita punya adik? Boleh disebutkan nama adik. Ya, ini adalah daftar perkenalan ketika kita berkenalan dengan orang lain atau hal-hal yang bisa kita sebutkan saat kita berkenalan dengan orang lain. Gitu ya anak-anak. Oh iya, saat kita berkenalan dengan orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang gimana? Ya, pastinya bahasa yang digunakan itu harus bahasa yang sopan, yang jelas, dan yang pastinya adalah bahasa yang baik dan benar. Ya, sekarang Bu Indah akan sedikit beralih dari perkenalan. Bu Indah mau bertanya pada anak-anak, apa sih tugasnya setiap anggota keluarga di dalam keluarga kita? Ya, anggota keluarga kita itu terdiri dari siapa dulu? Ya, anggota keluarga itu terdiri dari anak itu kalian, kakak atau adik, dan ayah atau ibu. Ya, jadi anggota keluarga itu ada ayah, ibu, anak. Anak itu bisa kalian, bisa kakak atau adik. Gitu ya. Ya, di dalam keluarga itu setiap orang itu mempunyai perannya masing-masing. Yang pertama, ayah. Ayah itu mempunyai peran apa, anak-anak? Ya, ayah mempunyai peran untuk mencari nafkah. Sedangkan ibu mempunyai peran apa? Ibu mempunyai peran untuk mengasuh anak, mendidik anak, dan membantu ayah untuk mengurus keluarga. Sedangkan anak, tugas anak apa anak-anak? Ya, tugas anak yang pertama, kewajiban anak yang pertama adalah belajar. Jadi anak-anak itu harus rajin belajar, harus tetap belajar. Ya, karena itu adalah tugas utama dari anak-anak. Selain belajar, ada nggak tugas lainnya? Tentu ada, yaitu membantu orang tua. Misalnya, ibu sedang menyapu, anak-anak duduk. Ya, daripada anak-anak duduk, mending membantu orang tua menyapu atau membantu membereskan rumah. Gitu ya. Anak-anak, dulu kita juga sudah pernah ya belajar tentang kalimat tolong. Kalimat tolong untuk apa anak-anak? Ya, kalimat tolong digunakan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Ya, seperti contohnya, Bu, tolong ambilkan aku segelas air minum. Ayah, tolong ambilkan layang-layangku yang tersangkut di pohon. Ya. Anak-anak, sekarang kita belajar lagi tentang mengungkapkan terima kasih. Ya, terima kasih adalah kalimat yang harus kita ucapkan ketika kita sudah ditolong oleh orang lain. Contohnya seperti ini.
Ani, ayah tolong belikan buku. Ayah, ya nanti ayah belikan. Setelah ayah mau membelikan, yang harus diucapkan oleh Ani yaitu berterima kasih. Ani, terima kasih ayah. Ya, jadi setelah kita meminta tolong dan kita diberikan pertolongan, kita harus mengucapkan terima kasih. Yang selanjutnya kita belajar tentang minta izin. Apa itu minta izin? Minta izin adalah berpamitan ketika akan atau tidak bisa melakukan sesuatu. Contohnya seperti ini. Ini adalah kalimat minta izin atau contoh kalimat minta izin ketika kita akan melakukan sesuatu. Seperti, Bu, Edo minta izin mau bermain di lapangan. Ya. Atau juga ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu, seperti apa? Seperti, Bu, maaf, saya minta izin tidak bisa berangkat sekolah karena saya sakit. Ya, seperti itu. Jadi, jika kita mau melakukan sesuatu atau tidak bisa melakukan sesuatu, hendaknya kita meminta izin agar orang yang bersangkutan itu tahu. Misalnya, kita mau bermain di lapangan seperti Edo ini. Jika kita tidak berpamitan, yang pasti ibu akan mencari. Jika kita tidak bisa berangkat sekolah, kita tidak berpamitan, apa yang akan terjadi? Ya, tentunya bu guru akan khawatir dengan kita, akan mencari di mana ini kok tidak berangkat. Seperti itu ya. Ya anak-anak, kali ini kita akan belajar lagi tentang pola bilangan. Ya, kemarin sudah ya tentang pola bilangan. Sekarang kita belajar lagi atau mengulas lagi tentang pola bilangan. Ya, sebelum kita mengerjakan semua soal-soal tentang pola bilangan, yang pertama, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat garis bilangan. Ini adalah garis bilangan. Karena kita belajarnya baru angka 1 sampai 20, maka kita membuat garis bilangannya dari angka 1 sampai angka 20. Ya, sekarang Bu Indah udah punya contoh nomor 1. Ini ada angka 1, 2, 3, 4, titik-titik, 6, 7, 8. Ya, kira-kira ini diisi angka berapa ya anak-anak? Ya, mari kita lihat di di garis bilangan. Ya, di soal ini dari angka 1 selanjutnya angka 2. Kita lihat di garis bilangannya, angka 1 ke 2. 1 ke 2 itu ditambah berapa? Ditambah 1. Dari 2 ke 3 itu juga 2 ke 3, berarti juga ditambah 1. Berarti pola bilangan dalam soal nomor 1 itu adalah ditambah dengan angka 1. Maka di sini angka berapa anak-anak? Ya, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Ya, jadi isi pola bilangan ini ditambah 1, maka titik-titik di sini diisi angka 5. Kemudian nomor 2, 1 ke 3. Kita lihat ya, 1 ke 3. Ini angka 1, ini 3. Kira-kira dari angka 1 ke 3 itu ditambah berapa ya anak-anak? Kita lihat, 1 ke 2 itu ditambah 1, 1 ke 2 ke 3 itu ditambah 1. Berarti 1 ke 3, 1 tambah 1. Berapa? Ditambah 2. Atau boleh juga langsung seperti ini. 1 ke 3
1, 2, berarti ditambah dengan angka 2. Ya, coba ini selanjutnya 3 ke 5. 3 ke 5. 1, 2. Ternyata pola bilangan nomor 2 itu ditambah dengan angka 2. Maka 5 ditambah 2 sama dengan berapa? 7. Ya, betul. Berarti di sini jumlah isinya adalah angka 7. Seperti itu ya anak-anak. Mari kita lihat soal berikutnya. Di sini sudah ada angka 1, 4, 7, 10, titik. Ya, 1 ke 4. Kita lihat di garis bilangan. 1 ke 4. Kira-kira 1 ke 4 itu ditambah angka berapa? Kita lihat. 1, 2, 3. Ternyata 1 ke 4 itu ditambah dengan angka 3. 1 ke 4 itu ternyata ditambah angka 3. Berarti pola bilangan nomor 3 adalah ditambah dengan angka 3. Maka 10 ditambah 3. 10 ditambah 3 berapa anak-anak? Kita lihat 10 ke tambah 3 berarti angka 13. Ya, seperti itu. Udah paham anak-anak? Ya, sudah ya. Jika belum paham, nanti boleh bertanya kepada ayah, bunda, kakak, atau orang lain yang ada di rumah kalian. Jika masih belum paham juga, boleh juga bertanya kepada Bu Indah, Bu Nia, ataupun Bu Darsi. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video ini. Semoga dengan anak-anak melihat video ini, anak-anak menjadi lebih paham. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa jika bepergian memakai masker. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.